berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas atau dompet rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Langsung saja langkah yang pertama kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 52 rantai. Lima satu, 52. Di sini kita sudah membuat 52 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 4. Setelah selesai dengan kelipatan 4, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 53. Setelah itu di rantai kedua dari hakpen membuat SC. Lanjut, di setiap rantai kita isi dengan 1 SC. Seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di ujung, membuat 1 rantai, kita balik, di setiap lubang kita isi dengan SC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, jangan lupa membuat 1 rantai. Kemudian kita balik, kita lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-12 akhir ya. Di sini kita sudah membuat 12 baris. Untuk alas jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu lubang lebarnya sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ada 12 lubang, jika dibagi 4 sudah genap, tidak ada sisa. Jika teman-teman ingin lebih lebar lagi, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah sesuai dengan kelipatan. Saatnya kita masuk ke pondasi yang pertama. Untuk membuat pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Nah, langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut, membuat SC di setiap lubang. Seperti ini, lakukan cara yang sama. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu
SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 4, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 128 SC. Jika dibagi 4 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat DC memutar ya. Kita selip tit di lubang SC yang awal, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, masuk di setiap lubang membuat DC, lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir atau di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Untuk pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Kita masuk di motif baris pertama, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian kita tambah 1 rantai sebagai jarak. Skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Membuat rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip, membuat DC, dan 1 rantai. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di 3 rantai awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Setelah itu membuat 3 rantai, skip lubang rantai, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, 1 rantai, kemudian masuk di lubang yang ini membuat 3 DC together. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Skip lubang rantai, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Skip 1 rantai, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang ini membuat 3 DC together atau 3 DC yang ditahan. Skip 1 rantai, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Skip 1 rantai, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Kemudian membuat 1 rantai, masuk di lubang yang ini membuat 3 DC together.
Nah, seperti ini. Skip satu rantai, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak, lalu kita masuk di lubang rantai yang tengah ini, membuat DC, membuat rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang rantai membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, membuat rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, membuat 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, kemudian membuat rantai. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai awal, kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris selanjutnya, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian di setiap lubang rantai dan DC kita membuat 1 double crochet. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau ganti benang ya. Nah, ini caranya sama seperti motif yang bawah. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch sambil ganti benang. Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak, kemudian skip 1 lubang DC, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, membuat 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, dan 1 rantai. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai awal, kita slip stitch, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, skip lubang rantai,
membuat DC, lalu membuat satu rantai, masuk di lubang yang ini, membuat 3 DC together, setelah itu skip lubang rantai, masuk di lubang DC, membuat 1 DC, skip 1 lubang rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, masuk di lubang yang ini, membuat 3 double crochet together, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian kita skip lubang rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai awal, kita slip stitch. Kemudian membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak. Masuk di lubang 1 rantai yang tengah. Membuat DC. Membuat 1 rantai. Skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang rantai yang tengah ini, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, membuat rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, kemudian 1 rantai. Nah, motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di akhir motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif baris terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Saatnya kita membuat lace. Caranya membuat 1 rantai, kemudian di setiap lubang kita membuat SC seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di baris kedua awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Membuat 1 rantai, kita lanjut membuat baris yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat atau memasang ring D.
Kita rapikan terlebih dahulu seperti ini, biar pas di bagian tepi tasnya. Kita sejajarkan dengan lebar alas ke atas. Nah, seperti ini. Langsung saja kita isi di dalam lubang ring D sekitar 5-6 SC. Kemudian kita lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama di bagian tepi yang satunya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita membuat sebanyak 5 baris. Nanti kita bertemu di baris kelima akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kelima akhir, kita slip stitch. Nah, seperti ini untuk tas yang dihasilkan. Motifnya sangat cantik sekali ya. Dan sisa benang ini nanti bisa kita selip-selipkan di bagian dalam. Untuk alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner, dan untuk bibir tasnya bisa kita pasang resleting. Cara pemasangan busati, inner, dan resleting linknya ada di deskripsi. Dan tadi juga sudah aku buatkan handle seperti ini. Cara pembuatan handle ada di video yang ini ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.